Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Madoni, NIM 225336668 dari kelas 3 DIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah jaringan komputer dasar, yaitu modul kedua tentang konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir. Yang pertama kita membahas tentang perkenalan. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Sebagai bagian dari karir di bidang jaringan, Anda mungkin harus menyiapkan jaringan baru untuk memelihara dan meningkatkan jaringan yang sudah ada, apapun kasusnya. Anda akan mengkonfigurasi saklar dan perangkat akhir agar aman dan bekerja secara efektif berdasarkan kebutuhan Anda. Selanjutnya, apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Tujuan modul ini atau yang akan saya pelajari adalah menerapkan pengaturan awal termasuk kata sandi, alamat IP, dan parameter gateway default pada switch, jaringan, dan perangkat akhir. Selanjutnya, akses Cisco IOS. Yang pertama di sistem operasi, atau operation system. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini, ya, gambar di bawah ini. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam mengikon berbasis teks dan memasukkan perintah pada keyboard pada prompt perintah seperti yang ditunjukkan pada contoh. Selanjutnya, kurang lebih seperti ini untuk sistem operasi. Selanjutnya, GUI seperti Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih mudah digunakan dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Selanjutnya adalah tujuan dari sebuah US. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC melalui GUI. Sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Yang pertama adalah menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program. Yang kedua, masukkan teks dan perintah berbasis teks. Yang ketiga, lihat keluaran di monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Yang pertama adalah menggunakan keyboard untuk menjalankan program yang berbasis CLI. Yang kedua, gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Yang ketiga, lihat keluaran di monitor. Selanjutnya kita masuk ke metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default, tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host terkonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Ini ada tabel yang dapat menjelaskan tentang metode aksesnya. Yang pertama, input dengan aman dan telnet, silakan dibaca sendiri. Selanjutnya, program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk menyambung ke perangkat jaringan baik melalui sambungan serial melalui port konsol atau melalui sambungan SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan Anda meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Ya, seperti gambar di bawah ini bisa lihat. Selanjutnya adalah navigasi iOS. Navigasi iOS. Yang pertama ada mode perintah utama. Primary command modes. Mode perintah utama pada topik sebelumnya Anda mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat konfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen ke dalam dua mode perintah berikut. Yang pertama ada mode exec pengguna, yang kedua ada mode EXEC istimewa. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi dan mode soft konfigurasi. Dari mode konfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang biasa disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global dilakukan perubahan konfigurasi CLI yang mempengaruhi
pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Kita masuk ke mode perintah utama iOS. Di sini kita lanjut. Kita langsung ke struktur komando saja. Di sini ada struktur komando atau struktur perintah dasar iOS. Struktur komando. Topik ini mencakup struktur dasar perintah untuk Xcode iOS. Administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Dalam mode yang sesuai sintaks umum untuk sebuah perintah ditunjukkan pada gambar ada perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kata kunci ini adalah parameter spesifik yang ditentukan dalam sistem operasi. Pada gambar di atas ini protokol IP. Yang kedua, argumen ini tidak ditentukan sebelumnya. Itu adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna dalam gambar. 192, 168, 10.5. Kita langsung lanjut ke fitur bantuan iOS ini. Termasuk ke fitur bantuan iOS memiliki dua bentuk bantuan, ya, yang pertama bantuan PK konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan PK konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat. Yang pertama adalah perintah mana yang tersedia di setiap mode perintah. Yang kedua adalah perintah mana yang dimulai dengan karakter atau kelompok karakter tertentu. Yang ketiga adalah argumen dan kata kunci manakah yang tersedia untuk perintah tertentu. Untuk mengakses bantuan PK konteks, cukup masukkan tanda tanya pada CLI. Kita lanjut ke ini konfigurasi perangkat dasar. Kita langsung masuk ke sini. Yang pertama adalah nama perangkat. Nama perangkat di sini penjelasannya yaitu Anda telah belajar banyak tentang Xcode. Anda semua konfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif dengan memilih nama secara bijak. Perangkat jaringan akan lebih mudah diingat, didokumentasikan, dan diidentifikasikan. Berikut adalah beberapa pedoman penamaan penting untuk host. Yang pertama adalah mulailah dengan sebuah surat yang tidak mengandung spasi. Yang ketiga, akhiri dengan huruf atau angka. Yang keempat, gunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung. Yang terakhir adalah panjangnya kurang dari 64 karakter. Selanjutnya ke kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak mungkin menjadi masalah keamanan pusat dan organisasi perangkat jaringan. Termasuk router dan berumah harus memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Saat memilih kata sandi, gunakanlah kata sandi yang kuat agar tidak mudah ditebak. Ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan ketika memilih kata sandi. Yang pertama, gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter. Kedua, gunakan kombinasi huruf, angka, dan lain-lain. Selanjutnya, hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat dan menggunakan kata-kata yang umum pada mode perintah. Saya rasa ini tidak perlu. Kita lanjut ke simpan konfigurasi. Yang pertama ada file konfigurasi. Ya, file konfigurasi merupakan file yang Anda sekarang tahu cara melakukan konfigurasi itu, termasuk kata sandi. Ada file konfigurasi memiliki dua tipe. Yang pertama adalah startup config dan yang kedua adalah running config. Jelasnya bisa dilihat di sini. Perintah show running config privilege mode access digunakan untuk melihat konfigurasi yang sudah berjalan seperti yang ditunjukkan pada contoh perintah. Mencantumkan konfigurasi lengkap yang saat ini.
Kita lanjut, di sini ada verifikasi konektivitas. Di sini adalah verifikasi konektivitas merupakan bentuk verifikasi uji penetapan antarmuka, atau mungkin kita kenal dengan verify connectivity, dengan cara yang sama seperti penggunaan perintah dan ulasan PIP config untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC. Anda juga menggunakan perintah untuk memverifikasi antarmuka dan pengaturan alamat perangkat perantara seperti switch dan router. Kurang lebih seperti itu tentang verifikasi konektivitas atau connectivity verifikasi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari modul 2 jaringan komputer dasar ini. Kurang lebihnya mohon maaf dikarenakan keterbatasan pengetahuan, penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.